Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah kalau sampean baik-baik neng perantauan. Muga-muga besok-besoknya sampean tetap baik-baik nggih. Terus muga-muga iso sukses selalu neng perantauan, berhasil pulang dalam keadaan selamat, tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, membawa duit sing barokah. Amin ya robbal alamin. Wah, tak doakan yang baik-baik dari tanah air buat sampean semuanya. Oke, mbak-mbak semuanya sing ayu dewe, hari ini kita bakal membahas kasus curhatannya kita, Mbak. Jadi ada temennya kita iki sing curhat di mana dia iki mengalami pemutusan kontrak kerja di notis Mbak karo masikane. Lah perkarane pokok sampai dia di notis, perkarane adalah terlalu banyak dia iki dolanan sosmed. Akhirnya majikan mengetahui terus diinterminate sing luwih parah lagi mbak, sampai dia iki sakit gara-gara dolanan sosmed. Kok iso kok dia sampai sakit dolanan sosmed? Nah, lek penasaran ditonton video ini sampai habis, ambilen positif guaan hal-hal negatif. Oke, kita bakal memulai hanya untuk sampai semuanya pembahasan di channel ini. Oke mbak, iki temen kita kerja di majikane jobe dia jaga bobo. Jaga bobo lek penak kuwi iso tahunan, Mbak. Sama seperti Mbak iki jaga bobo di situ iso sampai 6 tahun. Saking enak jaga bobo. Saking penake jaga bobo, turune oke, turune terjamin, bobone cerewet, tapi turune terjamin iso bebas. Terus yang paling penting adalah makane kuwi juga ditanggung jawab oleh bobonya. Jadi pokoknya mbak iki enak, makanya iso sampai 6 tahun mbak. Tapi sak penak-penake mbak kerja di tempat bobo kuwi kadangkala disalahgunakan mbak kalau sama teman-temannya kuwi orang ngerti wayah. Sama seperti mbak iki nggak ngerti wayah, wayahe kuwi istirahat, digunakan untuk tidur, wayah istirahat, ya dia istirahat. Tapi enggak, mbak iki wayah istirahat, dia iki malah dolanan game. Lek enggak ngono scroll TikTok ki sampai pirang-pirang jam, delok YouTube sampai pirang-pirang jam. Harusnya selepas bobone kuwi bangun pagi, menyiapkan segala sarapan baik, kemudian baik iki maca koran, kemudian mbak iki kerja, tapi mbak kerja kuwi diselingi karo scroll TikTok karo delok Facebook. Engko ngegame mbak, jan wi ngegame iki sampai pirang-pirang jam. Lah kerjane piye? Kerjane mek 2 jam 3 jaman, sing penting dia iki bersihin yang terlihat oleh bobonya. Kalau malam bobonya kan makannya jam 7 mbak ya. Nanti selepas makan jam 7, bobone kadangkala jam 8 masuk kamar, jam 9 kadangkala masuk kamar, kadangkala bobonya nonton TV dulu baru masuk kamar. Nah kalau mbak pokoknya selepas dia bersih-bersih piringnya bobo, dia kadangkala masuk kamar tapi pintunya dibuka, jadi dia bisa melihat mbak di ruang tamu nonton TV atau mau kemana. Jadi intinya mbak ki kerja di situ enak mbak, masuk kamar lebih cepat. Lah mbak ngapain kamar? Yo ngegame lagi mbak. Dan nanti ngegame mbak kuwi dari dia jam 8 kuwi sampai nanti jam 2 jam 3 ngegame. Selepas dia selesai ngegame baru nanti dia tidur kuwi mbak cuman 2 jam 3 jaman, nanti jam 5 jam 5.30 dia bangun. Karena apa? Jadwal bobonya bangun ya segitu. Jadi mbak iki tidure iki nggak cukup bukan karena mbak sing jahat, tapi mbak kuwi memang tidak mau tidur. Yo apa luweh pilih ngegame, luweh pilih dia iki nonton YouTube, dolanan sosmed. Dintani mbak sampai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan.
karena dia terlalu banyak main sosmed, terlalu banyak ngegame, akhirnya dia ngedrop Mbak, jatuh sakit. Nah, karena si Mbak iki jatuh sakit, akhirnya anak-anak bobo iki podo moro Mbak, podo moro ke emaknya dia. Karena apa? Nggak ada yang rawat emaknya dia, makanya mereka datang karena cecenya sakit tadi. Jadi mereka tinggalnya terpisah, nggak mau hidup sama emaknya dia. Jadi di situ mbaknya cuma tinggal sama bobo doang. Dia bebas Mbak. Nah, mengetahui mbak iku sakit, gantian anaknya yang ngerawat. Nah, mbak iku akhirnya dibawa ke rumah sakit karena ngedrop tadi. Nah, di rumah sakit gue diperiksa, dokter ki ngomong, iki cecemu kekurangan tidur. Nah, mengetahui cecenya kekurangan tidur, anak-anak bobo, gue izin kan Mbak, apa makku jahat, apa makku nggak kasih tidur, apa makku kuir cerewet. Iki anak-anak izin Mbak, diarani tidak memberikan tidur yang cukup kepada cece ini. Makanya setelah dia pulang ke rumah maknya, dia ngomong, mak, iki cecemu kok dia iki tidurnya nggak cukup toh, makanya dia ngedrop. Apa awakmu lek bengi rewel toh mak? Bengi orang mau kasih tidur toh mak? Bengi mau suruh bangun toh mak? Mau suruh ini itu mak? Jadi mak iki jawab, enggak. Aku lek bengi ora pernah bangunin dia. Lek aku pengen ke toilet, ya aku mlaku dhewe. Aku ora pernah bangunin dia lek, karena dia tak bangunin sekali dua kali orang ngrungokne. Jadi mak iki ngomong, terus kalau aku mau tidur, dia juga ikut tidur. Aku nonton TV, dia lah udah tidur duluan. Aku bangun, dia kadang-kala ikut bangun. Kadang-kala dia belum bangun. Aku sudah selesai ke kamar mandi nih, dia kadang-kala belum bangun. Bahkan ketika aku siang tidur, dia kilo juga masuk kamar. Dia memang suka sekali main HP ya. Uang aku suruh dia untuk ngambil barang, nanti pegang HP. Kalau aku nanti ke dapur, dia sedang masak, nanti dia lihat YouTube. Nanti kadang-kala dia main game. Jadi mbak iki ngomong kalau cecenya kemana-mana main HP. Nah, mengetahui laporan dari makne kalau cecenya tidurnya nggak cukup, perkaranya adalah main HP, iki anaknya ngecek mbak, ngecek ini riwayat wifi, karena cecenya memakai wifi rumah bobonya kan, anaknya kan pasang wifi nih. Jadi dicek mbak, ternyata di situ ada riwayat, jadi semacam garis ini loh mbak. Nah, garis ini gini, YouTube seret, TikTok seret, game seret. Jadi ada riwayat berapa lama mbak iki menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Ini keluar mbak. Makanya anak majikan nesu, anak bobo nesu. Nesune apa? Kurang tidur, terlalu banyak main HP. Mbak ditunggu sampai sembuh. Selepas dia sembuh, diputus kontrak mbak sama anak bobo. Walaupun di notis, tapi mbak Eki tetap tidak diampuni. Karena apa? Sudah satu kali melakukan kesalahan, dan sudah dibilangin sama emaknya dia untuk tidak main HP terlalu banyak, bahkan emaknya pun diabaikan oleh cecenya makanya dia diputus kontrak sama anak bobo. Sudah 6 tahun kan tadi. Jadi walaupun dia sudah kerja lama di situ 6 tahun atau 6 tahun lebih, seharusnya kan dia dapat long service kan? Karena apa? Dia udah lama kerja di situ, kemudian dia diputus kontrak. Tetapi karena kasusnya dia adalah diputus kontrak secara cacat,
karena suka main HP tadi, berarti kan kelakuannya buruk ya. Tidak dapat, Mbak. Karena salah satu yang membatalkan long service kalau berkelakuan buruk. Salah satunya adalah main HP dan mengabaikan tanggung jawab dia sebagai PRT jaga emaknya tadi. Nah, rugi kan, Mbak ya? Udah sakit ngedrop, akhirnya dia diputus kontrak oleh majikannya. Untung sampean nggak nuntut long service. Kalau sampean nuntut long service, kemudian majikan nuntut balik. Kamu kerja di emakku, kamu lo nggak jaga emakku, kamu mengabaikan emakku, kamu suka main game, kamu suka scroll YouTube, scroll TikTok, itu bukti nih. Lah apa nggak merongos? Imigrasi bisa mengabaikan sampean mencari majikan baru karena apa? Perkaranya adalah laporan tadi. Jadi kamu nggak bisa, Mbak, kalau nuntut long service kondisinya sampean kerjanya buruk tadi. Jadi kalau sudah di kasus iki ya matur suwun lah, Mbak. Karena apa? Dengan sampean di interminute, sampean pulang, sampean bisa main Facebook sepuasnya, sampean bisa scroll TikTok sepuasnya, sampean bisa nonton YouTube sepuasnya, bahkan sampean bisa ngegame sepuasnya tanpa sampean ku terbebani sama kerjaan. Sampean itu so tiduran seharian penuh di ranjang untuk scroll TikTok, untuk main game. Jadi alhamdulillah kalau sampean diputus kontrak dan akhirnya pulang ke tanah air dan akhirnya ada waktu untuk ngegame dan scroll TikTok, scroll YouTube. Jadi alhamdulillah nggih, Mbak. Muga-muga iki menjadi informasi kita semuanya, bisa menjadi pengetahuan kita semuanya. Yang pentingnya ambil pelajaran nih, positifnya buang negatifnya nggih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.